Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawu sorob Quran Surat An-Nisa ayat ke-7, pokok-pokok hukum waris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dan harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini setidaknya kita bisa membagi dalam ayat yang ketujuh ini ke dalam dua pembagian atau dua pembahasan. Yang pertama adalah lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan yang kedua adalah walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Nah, pada kesempatan ini kita mulai dari yang pertama, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Nah, kalau kita perhatikan tentu kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Tetapi di sini ada fenomena menarik di mana ada syibhul jumlah, susunan jar majrur yang posisinya di awal kalimat, sehingga sesuai dengan pemahaman kita maka inilah merupakan khobar muqaddam, ya, yang pada hakikatnya adalah sesungguhnya dia adalah susunan jar majrur yang muta'allaq, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan khobar yang dimahdhuf atau tidak dimunculkan, tetapi secara ringkas bisa kita katakan inilah sebagai khobar muqaddam, khobar yang posisinya diawalkan. Dan nasibun di sini merupakan mubtada muakhor, ya. Secara umum kalau kita berbicara bahwa khobar muqaddam dan mubtada muakhor, biasanya ada dua hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama adanya syibhul jumlah di awal, baik jar majrur maupun dzaraf, kata keterangan. Yang kedua, biasanya mubtadanya berupa isim nakiroh, ya. Di situ terlihat nasibun, tanda nakirohnya adalah dhammatain di sana, maka khobar wajib dikedepankan yang kita kenal sebagai khobar muqaddam itu sendiri. Nah, jadi lirrijali bagi laki-laki nasibun, ya, ada hak atau bagian, ya, ada hak bagian yang dimaksud di sini dari harta waris yang dimaksud. Nah, berikutnya ada juga fadlah atau kalimat tambahan, ya, berupa jar majrur dan athof di sana. Jadi kalau kita berbicara jumlah ismiyah, tentu komponen utamanya kan tadi sudah disampaikan hanya ada dua, yaitu mubtada dan khobar, ya, sehingga kalimat berikutnya di luar dari itu kita masukkan sebagai fadlah atau kalimat tambahan, ya. Dalam hal ini merupakan jar majrur, ya, mimma tarakal walidani, ya, wal aqrabun. Di situ min tentu huruf jar, kemudian ma sebagai dimaknai sebagai isim yang majrur, tetapi memang dia merupakan isim mausul dan silahnya dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Maka di sini kita juga bisa membedah kedudukan kata atau i'rab pada kalimat inti yang dimaksud, ya. Lirrijali nasibun, ya. Di sini maka lirrijali lamnya adalah huruf jar mabnin alal kasri, dan ar-rijali merupakan isim majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Wasyibul jumlah fi mahalli raf'in khobar muqaddam, ya. Kemudian nasibun mubtadaun muakhor, ya, mubtadaun muakhorun.
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, ya. Sehingga sekali lagi kita sudah jelas lirrijali susunan jar majrur berada di awal, maka dia adalah fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa sebagai khobar muqaddam, karena kita tahu khobar merupakan atau masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, ya. Tetapi karena ini adalah syibul jumlah tentu tidak terlihat tanda rofanya. Kemudian nasibun ini merupakan mubtada muakhar, ya. Di situ masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofanya adalah dhammah di sana, ya. Dhammahnya adalah dhammah dhahirah atau dhammah yang jelas terlihat, ya, di situ. Berikutnya untuk kedudukan kata pada kalimat tambahan, ya, mimma tarokal walidan. Ya, di sini mimma sejatinya terdiri dari min yang merupakan harfu jarrin mabnun ala sukun, ma isim mausul mabnun ala sukun fi mahalli jar bil harf, ya. Kemudian taroka fi'lun madin, fi'il madi mabnun alal fathi, al-walidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna, ya. Wal jumlah silatul mausul, ya, jumlah silah mausul la mahalalaha minal i'rab, ya. Jadi sekali lagi ini min merupakan huruf jar, maka ma isim mausul dan silahnya dimaknai sebagai isim yang majrur, ya. Kemudian di situ silah mausulnya terdiri dari fiil taroka dan al-walidani sebagai fa'il atau pelakunya, taroka sebagai fiil madi kata kerja yang lampau, ya. Kemudian al-walidani atau orang tua, ya, itu merupakan fa'il atau pelakunya. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan wal aqrabuna, ya, dan kerabat, ya, ini merupakan maktuf karena ada wawu atof di sana menjadikan isim berikutnya maktuf, ya, maktuf ala al-walidani, ya, yang merupakan fa'il. Jadi masuk dalam marfu'atul asma. Wal aqrabuna di situ kita bisa sampaikan, ya, wawunya wawu huruf atof mabnin al fathi, al aqrabuna matuf, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jama'u mudzakarin salim. Ya, jadi di sini bahwa karena dia matuf, karena dia tabi, dia ngikut dengan fa'il yang masuk dalam marfu'atul asma, maka dia juga marfu, tanda rafa'nya adalah wawu di sana sebab dia jamak mudzakar salim, ya, atau laki-laki yang banyak, ya, laki-laki yang banyak, jamak mudzakaris salim. Nah, berikutnya kita juga bisa mentasrif, ya. Dari ini kan kita lihat ada fi'il madinya taroka, maka tasrif kita bisa secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita ingat dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar fa'il, maf'ul fil amir maupun fil nahyinya dari kata taroka yajruku, tarkan tarikun, majrukun, ujruk la tajruk, ya. Dan di sini kita juga bisa mentasrif secara lughawi, tentu terkait dengan dhamair, dalam hal ini adalah fa'il yang berkaitan dengannya, ya. Kalau taroka huwanya tadi secara zahir disebut tadi, ya, walidani, ya, sebagai fa'il atau pelakunya. Maka di sini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, taroka taroku, tarokat tarokata, tarokna, tarokta taroktuma, taroktum, tarokati tarokatuma, tarokatunna, tarokatu tarokna. Nah, di situ taroka merupakan fi'il madi kata kerja lampau dengan fa'il pelakunya berkaitan dengan huwa, yang dalam hal ini adalah disebutkan secara zahirnya ada di sana. Nah, kita sudah membahas di bagian awal ayat ini, lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Berikutnya tentu kita akan membahas yakni walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au katsur nasibam mafruḍa. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah,
Tentu kita bagian awal akan membahas walin nisa nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun. Ya, kenapa kita bahas ini? Kalau kita perhatikan, maka kalimat ini sama persis dengan bagian awal yang sudah kita bahas ya. Walin nisa'i nasibun mimma tarokal walidani wal akrobun. Ya, sama dengan polanya dengan lirrijali nasibun mimma tarokal walidani wal akrobun. Maka bagaimana cara kita memahami dan mengikrobnya? Tentu kita tinggal lihat saja pembahasan yang di awal. Maka tinggal kita lanjutkan bagian berikutnya, yaitu mimma qalla minhu au kathura nasibam mafrudo. Ya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, di sini tentu ada kita masukkan sebagai kalimat tambahan ya, karena kalimat intinya jumlah ismiyah tadi sudah ada mubtada dan khobarnya, di mana khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Maka kalimat ini di mana susunan jar majrur yang merupakan sifatnya dari pembagian tadi, nasibun tadi, ini dijelaskan di sini memiliki sifatnya adalah mimma qalla minhu au kathur, baik sedikit maupun banyak. Jadi pembagian itu baik sedikit maupun banyak ya, sifatnya itu sedikit maupun banyak. Nasiban mafrudo, menurut bagian yang telah ditetapkan ya. Bagaimana cara kita mentasrifnya ya, sekali lagi di sini ya, mimma qalla minhu au kathur yang kuning itu dimaknai sebagai sifatnya ya, sedangkan nasiban mafrudo sebagai hal atau keadaannya. Maka di sini bisa kita sampaikan ya, mimma min ya harfu jarrin mabniun ala sukun, ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jar bil harf ya. Kemudian qalla fi'lun madin mabniun alal fath wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal jumlatu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Kemudian minhu, min harfu jarrin mabnun ala sukun wa haul ghaib ya, dhamir muttasil mabnun ala dhammi fi mahalli jar bil harf ya. Di sini sudah kita sampaikan ya, ini merupakan susunan jar majrur ya, di mana di sini mimma qalla minhu au kathur, baik sedikit maupun banyak, merupakan sifatnya dari pembagian yang ada. Sedangkan nasiban mafrudo sebagai keadaannya. Nah, bagaimana berikutnya? Au ya, di sini ada au harfu atfin mabnun ala sukun ya, atau kathur, kathura fi'lun madin mabnun al fathi wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiru huwa. Nasiban maf'ulun bih ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu lil fi'lil mahdhufin taqdiruhu a'tu ya. Kemudian mafrudun na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Jadi nasiban mafrudo ini, keadaan ini sesungguhnya sejatinya nasiban, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek ya. Maf'ul bih atau objek dari fi'il apa? Dari fi'il yang tidak dimunculkan ya. Memang fi'ilnya adalah mahdhuf, dihilangkan ya. Fi'ilnya mahdhuf dihilangkan, yang muncul adalah langsung maf'ul bih atau objeknya. Sedangkan mafrudon, kenapa kemudian dia ikut juga fathah tain di sana? Karena dia merupakan sifat. Jadi nasiban mafrudo merupakan sifat mausuf, naat man'ut ya, boleh dikatakan seperti itu. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, rahmatnya kepada kita semuanya. Jangan lupa like and share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum